Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ki Salamat Amarin Jasto, NRP 5017251037 dari jurusan Teknik Geofisika, Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini saya akan eh, membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pemodelan data geofisika tentang regresi linier yang dimana tugas ini menggunakan data real atau data sesuai observasi observasi real yang dilakukan di lapangan atau di suatu daerah. Sebelumnya pada tugas satu, saya sudah mengerjakan tugas seperti ini, tetapi itu memakai eh, data sintetis atau data buatan. Nah, sedangkan di tugas dua ini, saya menggunakan data real, data penelitian atau observasi yang dilakukan di sebuah daerah. Nah, jadi di sini saya menggunakan jurnal analisis kerentanan air tanah menggunakan metode GOD berdasarkan data hidrogeologi Kecamatan Babarat Provinsi Aceh. Yang dimana di sini itu terdapat dua parameter yaitu resistivitas dan eh, kedalaman permukaan kedalaman bawah permukaan tanah. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan bahwa eh, metode GOD atau groundwater occurrence overlaying lithology and depth of groundwater itu tentang studi pencemaran air tanah, di mana kita memakai metode ini untuk mencari tahu bagaimana kondisi air yang ada di dalam tanah dengan menggunakan dua parameter jadi resistivitas pada batuan dan juga kedalaman. Nah, di sini ada beberapa data. Nah, di sini dilakukan 3 kali percobaan. Nah, jadi saya memakai dari 3 percobaan, tiga hasil pengukuran ini. Jadi saya akan menggunakan acak, mengambil beberapa, tidak semua, sebagai contoh saja. Nah, kalau begitu kita akan langsung menuju. eh, nah, tapi sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa sebelumnya saya juga udah mencoba tentang data itu tadi dan hasilnya berhasil. Tapi saya akan mengulanginya lagi untuk mempraktekkan lebih jelas. Tapi seperti biasa kita akan memberikan judul. Pada tugas kali ini tentunya saya masih sama menggunakan 3 library yaitu NumPy, Pandas, dan juga Matplotlib Pplot. Karena tugas ini tuh sama dengan tugas pertama, cuma beda dalam penggunaan data. Jadi pertama-tama kita jelas akan ini NumPy. Nah, setelah itu saya akan menggunakan nilai resistivitas itu sebagai
sumbu X atau nilai X, dan sedangkan kedalaman bawah permukaan tanah itu akan menjadi variabel Y. Jadi jika di tugas sebelumnya itu kita menggunakan nilai X dan nilai Y, jadi sama saja pada tugas kali ini kita memakai nilai X dan Y, tapi kita ganti namanya menjadi nilai resistivitas dan kedalaman. Saya akan menggunakan datanya sama dengan yang telah saya coba ini. Nah, tetapi ini tuh sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi saya mengambil sumbernya dari sini. Tidak asal buat ya teman-teman. 25, 15. Sini ada 25, 15, 60. Nah, ini saya menggunakan ini. Jadi saya langsung copy saja biar lebih cepat. Sorry. Nah, setelahnya sama seperti yang sebelumnya, kita di sini tuh akan mencoba menginput data sebelum memasuki tahap-tahap selanjutnya. Di sini kita akan masukkan data observasi. Sini kita menggunakan pandas data frame. Frame. Nah, sini sudah keluar ya teman-teman tentang data pengukuran dari yang eh, saya gunakan. Nah, kemudian seperti yang sebelumnya, kita akan membuat plot menggunakan scatter dari data pengukuran ini. Pertama, kita menggunakan data observasi plot. Kita menggunakan data observasi plot, di mana ini sebenarnya sama ya teman, seperti eh, yang tugas sebelumnya, yang dimana kita juga menggunakan eh, scatter juga. Nah, jadi di sini kita memasukkan nilai X itu adalah nilai resistivitas ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Karena semisal kita salah menggunakan itu bisa fatal. Nanti hasilnya bisa beda teman-teman di akhir. Soalnya di sini tuh eh, nilai X-nya itu adalah nilai resistivitas, sedangkan kedalaman itu nilai Y-nya gitu. Oh iya, saya juga lupa bilang kalau misal kedalamannya itu dalam bentuk meter ya. Oke, habis itu jangan lupa kita kasih C. Kita memakai red saja C-nya. Itu sudah benar ini.
Sudah. Jadi setelah kita membuat seperti ini, kita akan membuat sudah saya tulis. Sepertinya belum. Sepertinya belum. Nah, saya buat ini situ sekali. Lalu kita membuat judul skaternya. Kita menggunakan Matplotlib. Kita data fonts. Jadi ini kurang kurang lebih tuh eh, sama seperti tugas pertama teman-teman ya. Saya bilang sekali lagi, yang berbeda hanya datanya. Ini memakai data real. Satu, dua, tiga, empat, enam, dua, tiga. Nah, setelah kita membuat plot scatter, kita akan memasukkan datanya untuk membuat matriks transpose supaya bisa dihitung nanti begitu. Jadi kita akan masukkan, mungkin saya akan copy saja supaya memakas waktu. Jadi saya akan jelaskan. Nah, di sini eh, kita menggunakan array dan juga di Python reshape ini menandakan transpose. Jadi kita masukkan, nah ini masih data contoh, nanti tidak akan terbaca. Nah, ini tidak terbaca karena tidak terdefinisi, karena saya menggunakan namanya data observasi. Observasi. Nah, coba kita masukkan, nah maka akan keluar nilainya. Nah, setelah masukkan nilai matriks transpose ini, kita akan mencari atau juga mendefinisikan yang namanya D dan G dalam rumus yang akan digunakan untuk menghitung regresi, untuk membuat regresi linear ini. Jadi, eh, D itu sama dengan Y. Jadi kita tinggal sama seperti tugas sebelumnya, tinggal kita D sama dengan Y titik copy. Nah, bisa ini akan mengcopy ini np array
gitu. Nah, kemudian eh, untuk jumlah data itu sama dengan length D. Kalau di MATLAB itu namanya length, kalau di ini length. Kemudian jumlah parameter. Jumlah parameter eh, tentunya kita menggunakan dua total. Nah, kemudian untuk G masih sama seperti sebelumnya, kita nampai zeros jumlah data. Nah, jadi untuk nilai G itu untuk mencarinya itu sama dengan jumlah data kali jumlah parameter gitu. For ini satu. Nah, jadi kurang lebih sama aja, dan juga jangan lupa di print supaya bisa tampak. F, D, D. Aku nggak video, maaf. Mohon maaf ya teman-teman, tadi saya aku kita akan print saja. Nah, di sini itu sudah muncul eh, nilai D dan G yang dibutuhkan untuk menghitung regresi linear. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ini, kita akan eh, membuat plot yang dimana itu akan nanti akan menunjukkan regresi linear atau garis lurus hasil dari. Nah, halnya sama seperti tugas sebelumnya. Memakai sampai. Tapi kita mulai di font model di parameter. Dan jika sudah seperti ini, kita langsung eh, plot saja apa saja yang akan diplot. Tentunya kita akan memplot X, D, X, dan X.
nice. Eh, itu aja biar tidak sebelum hasil hasil kalkulasi. Nah, sudah. Kemudian jangan lupa kita juga akan memberikan judul. Seperti yang scatter tadi, kita juga memberikan judul. Ini cukup, guys. Label dan J-label. Serta saya akan nanti akan menambahkan. Jadi, supaya cepat, saya akan langsung copy dan cukup. Nah, di sini eh, saya telah memasukkan dinar sensitivitas itu sebagai X label, Y label itu kedalaman, dan juga ini ada nanti rincian tentang nilai Y, slope, titik potong, dan juga garis lurusnya, dan juga ada nilai errornya. Ini adalah eh, teks yang keterangan teks yang dibutuhkan, format-format teks untuk bagian ini. Kita langsung saja. Nah, di sini ada kesalahan. Oh, ini sorry. Ini saya hapus. Nah, nah di sini juga ada. Sudah. Nah, ini adalah eh, garis lurus hasil dari eh, perhitungan menggunakan data real atau data real, analisis kerentanan air tanah menggunakan GOT berdasarkan data hidrologi di Kecamatan Bargota, Provinsi Aceh. Nah, di sini kan ada keterangan errornya sangat tinggi ya, yaitu 1395. Nah, kenapa errornya bisa sangat tinggi? Menurut yang saya tahu, eh, data pada data real yang saya gunakan ini itu tidak cocok digunakan, eh, tidak cocok digunakan untuk identifikasi garis lurus. Jadi kita tidak cocok eh, menggunakan regresi linear ini. Seharusnya seperti pada jurnal kita itu menggunakan perhitungan yang dimana itu akan menghasilkan seperti ini. Salah. Nah, seperti ini kurang lebih. Kan menghasilkan data seperti ini yang dimana warna-warna ini itu mengkategorikan eh, hasil analisis geokimia air yang ada di dalam tanah. Jadi semua ada parameternya ini. Nah, seharusnya itu menggunakan ini. Jadi dari resisitivitas yang dimana juga menggunakan tingkat kedalaman, dimana itu dihitung dan dianalisis menghasilkan hasil seperti ini. Yang dimana dari warna-warna ini
itu bisa menentukan hasil analisis sifat atau eh, kualitas air tanah, air yang ada di dalam tanah, seperti itu. Jadi, oleh karena itu ini errornya sangat tinggi karena hal tersebut. Nah, kemudian saya juga udah menulis di sini tadi. Nah, eh, ada korelasi positif lemah antara resistivitas dan kedalaman. Yang seperti yang saya bilang tadi, karena ini juga tidak cocok dipakai dalam menggunakan analisis regresi linear. Kemudian, nah seperti yang saya bilang, model regresi linear kurang representatif untuk data ini karena data ini membutuhkan analisis yang lain gitu. Kemudian data kemungkinan dipengaruhi oleh variasi litologi atau litologi itu adalah jenis batuan atau kondisi bawah permukaan yang kompleks. Kurang lebih begitu. Oleh karena itu, ini menghasilkan error yang tinggi dan juga bisa dibilang jauh dari kata bagus datanya ya. Nah, mungkin kurang lebih begitu penjelasan dari saya dan juga eh, pengerjaan tentang tugas pemodelan data geofisika regresi linear yang dimana menggunakan data real ini adalah hasil kerja pengerjaan saya yang menggunakan data ini. Nah, mungkin bisa saya cukupkan sampai eh, saat ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang rinci, kurang detail atau kurang jelas dalam menyampaikan pemrograman tadi. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.